Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Aryani dengan NIM 1901861, Prodi Sistem Informasi dari kelas A2 dengan nomor urut absen 30 pada mata kuliah Kecerdasan Bisnis atau Business Intelligence. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Kecerdasan Bisnis atau Business Intelligence, mulai dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-14. Langsung saja kita akan membahasnya satu persatu. Masuk kepada pertemuan ke-9 dan ke-10, di mana pertemuan ke-9 dan ke-10 ini membahas beberapa materi, yang diantaranya yaitu ada materi pengantar Enterprise Resource Planning atau disingkat juga dengan ERP. Nah, enterprise adalah suatu kumpulan atau gabungan dari beberapa korporat. Korporat ini yaitu induk perusahaan, di mana minimal 2 atau 3 korporat yang saling berbagi sistem atau bekerja sama sistem, baik itu berupa database ataupun sebagainya. Tujuan utama dari ERP atau Enterprise Resource Planning ialah guna untuk menggabungkan atau menetralisir suatu kebocoran di dalam sebuah sistem. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah suatu sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung secara efisien, guna untuk kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan di dalamnya. Adapun pengertian lainnya mengenai ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan seperti waktu, dana, dan material. Hal ini guna untuk pendayagunaan sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan di dalamnya. Resource dalam enterprise dapat diartikan menjadi sumber daya. Resource dalam kaitannya dengan enterprise dapat berupa suatu aset perusahaan yang meliputi aset keuangan, sumber daya manusia, konsumen, supplier, order, teknologi, dan juga strategi. Sumber daya dalam organisasi akan menjadi tanggung jawab dan tantangan manajemen untuk dikelola agar dapat menghasilkan suatu keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Nah, dari penjelasan sebelumnya, maka ERP atau Enterprise Resource Planning dapat dideskripsikan atau dapat diartikan sebagai sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan atau stakeholder atas organisasi atau perusahaan tersebut.
ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sebuah software yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini guna untuk pertama, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real time. Yang terakhir, yaitu memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Selanjutnya, mengenai materi instalasi Power BI atau Business Intelligence dan analisa data organisasi. Power BI atau Power Business Intelligence merupakan suatu produk aplikasi yang digunakan oleh Microsoft yang mampu menampilkan visualisasi data, memungkinkan membuat query, koneksi data, dan juga laporan. Pengertian Power BI atau Business Intelligence ialah suatu layanan berbasis cloud yang berfungsi untuk memvisualisasikan data secara lebih mudah, interaktif, dan live. Power BI atau Power Business Intelligence dapat memvisualisasikan data dari berbagai tempat atau dari berbagai sumber. Yang pertama ada Excel spreadsheet, yang kedua ada layanan cloud, yang ketiga streaming data, dan yang keempat ada on-premise database. Power BI atau Power Business Intelligence mempunyai kemampuan untuk menampilkan data secara real time, sehingga kita tidak perlu mengunggah data untuk membuat suatu grafik secara berkali-kali atau secara berulang-ulang. Cukup dengan cara menghubungkan Power BI atau Business Intelligence dengan layanan cloud atau database yang kita miliki. Pada aplikasi Power BI atau Business Intelligence terdapat 5 building blocks Power BI atau Business Intelligence, yaitu ada visualization atau visual, di mana pengertiannya visual adalah representasi dari data yang dimiliki, baik berupa grafik, color code map, dan visualisasi lainnya. Yang kedua ada dataset, yang dimana pengertian dataset adalah suatu koleksi atau suatu kumpulan data yang digunakan oleh Power BI atau Business Intelligence untuk membuat suatu visualisasi data. Nah, dataset ini dapat berupa table Excel, database online, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada report, di mana pengertian report ini sendiri yaitu koleksi dari visualisasi data yang dikumpulkan atau ditampilkan dalam satu halaman yang sama. Yang keempat ada dashboard. Pengertian dashboard ini merupakan quick insight dari visualisasi data yang dapat diakses oleh rekan yang lainnya. Dan yang kelima ada tiles, di mana tiles terdapat visualisasi data tunggal yang terdapat pada Power BI atau Business Intelligence. Biasanya tiles ini berupa kotak-kotak yang berisi grafis. Adapun sumber data
yang akan divisualisasikan dalam aplikasi Power BI atau Power Business Intelligence bisa berasal dari banyak sumber, yang diantaranya yaitu pertama ada file Excel. File Excel ini dengan format XLS, XLSV, CSV, dan juga VBI. Yang kedua yaitu Content Packs. Content Packs ini mengimpor data dari Content Pack berupa layanan-layanan seperti Google Analytics, GitHub, Salesforce, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada database. Nah, dapat juga kita mengimpor file dari database di cloud seperti Spark, Azure SQL, maupun on-premise. Ada beberapa jenis visualisasi yang dapat dibuat dengan menggunakan Power BI atau Power Business Intelligence, yaitu yang pertama ada combination charts, yang kedua ada map visualization, yang ketiga ada tables and matrices, yang keempat ada scatter charts, dan yang kelima ada waterfall. Masuk kepada pembahasan berikutnya yaitu Get Data Framework BI. Nah, pada materi ini merupakan tutorial atau tata cara mendownload aplikasi Power BI atau Business Intelligence. Yaitu tata caranya yang pertama, buka link download aplikasi Power BI atau Business Intelligence. Kemudian pilih bahasa yang akan digunakan. Lalu klik download. Ingat, pilih versi download sesuai dengan laptop masing-masing. Tahap yang ketiga, setelah di-download, pilih tempat penyimpanan berkas. Tahap selanjutnya, jika sudah, maka aplikasi Power BI atau aplikasi Business Intelligence sudah dapat dibuka dan sudah bisa digunakan. Di dalam Power Business Intelligence terdapat 5 objek utama yang wajib untuk diketahui, yaitu pertama ada menu ribbon. Menu ribbon ini memperlihatkan perintah umum yang berhubungan dengan reports dan visualization. Yang kedua, ada panel visualization, yaitu suatu tempat di mana kita dapat mengganti jenis visualisasi, mengkombinasi warna atau aksis, menambahkan filter, mengganti form, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada panel fields. Nah, panel fields ini di mana elemen yang difilter dapat di drag and drop ke dalam report view. Yang keempat ada report view. Report view atau canvas, di mana grafik visualisasi dibuat dan diatur. Dan yang kelima ada tab text, yaitu halaman, di mana halaman ini guna untuk menambahkan ataupun untuk mengganti halaman report. Ada pula pada menu home terdapat beberapa bagian guna
untuk mengekspor dan juga untuk mengimpor data. Pada menu modeling, guna untuk memodelkan termasuk dalam bahasa dan linguistik. Pada menu view, di menu view ini berbicara mengenai tampilan, baik untuk mengatur warna dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11 ini membahas mengenai materi, yaitu memanfaatkan fitur visualisasi Power BI atau Power Business Intelligence. Inti dari sebuah aplikasi Power BI atau Business Intelligence adalah bagaimana cara kita dapat menghasilkan informasi dari sebuah data atau sekumpulan data agar bisa dibaca oleh orang lain secara cepat dan juga tepat. Ada pula tata cara mengimpor data. Yang diantaranya, yang pertama, kita masuk ke menu ribbon, di mana menu ribbon ini terdapat menu Excel. Kemudian klik langsung menu Excel-nya. Setelah terbuka, kemudian pilih data Excel yang ingin kita gunakan untuk kita lakukan visualisasi data. Yang ketiga, apabila sudah muncul navigator, centang bacaan sheet yang akan digunakan. Yang keempat, bila data sudah muncul, selanjutnya klik load atau loading. Yang kelima, untuk melihat data tersebut sudah ada atau belum, bisa kita lihat pada menu fields. Yang keenam, untuk menampilkan data, maka hal yang pertama kali kita lakukan harus memilih jenis visualisasi, yang dimana visualisasi tersebut akan kita gunakan pada data tersebut. Ingat, gunakanlah bentuk visualisasi yang sesuai dengan data yang kita gunakan. Yang ketujuh, jika sudah memilih jenis visualisasi yang akan digunakan, maka pilihan visualisasi tersebut akan muncul pada bagian sebelah kiri, yaitu pada menu reports. Tahap selanjutnya adalah melakukan pengisian data yang terdapat pada menu visualization, di mana akses guna untuk membandingkan, baik berdasarkan dari sisi tanggal, bulan, ataupun tahun. Sedangkan value itu berguna sebagai isi data. Selanjutnya yaitu perlu diketahui bahwa sebelum melakukan visualisasi, hendaknya kita memahami terlebih dahulu isi dari data Excel yang hendak divisualisasikan. Hal ini dikarenakan menu visualization tidak untuk digunakan secara sembarangan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pertemuan ke-12, di mana pertemuan ke-12 ini membahas mengenai memanfaatkan fitur visualisasi yang merupakan lanjutan dari pertemuan ke-11.
Power BI atau Power Business Intelligence Desktop tidak perlu untuk terhubung ke internet, dan database-nya akan tersimpan ke laptop kita sendiri. Pada menu Insert, apabila kita mengklik menu Insert, hal ini guna untuk memasukkan teks. Di situ juga bisa dilakukan pengisian suatu teks, serta bisa juga diatur size serta font yang ingin kita gunakan. Selain itu, kita juga bisa mengatur warna sesuai dengan yang kita inginkan. Pada menu Visualization, pada bagian Data Color dapat merubah warna dari setiap bagian data yang diinginkan. Sedangkan Background Color itu berguna untuk mengganti warna dari background data yang diinginkan. Nah, bentuk visualisasi field map berguna dalam menampilkan data seperti kasus COVID-19 di Indonesia maupun di dunia. Sedangkan visualisasi bar itu bisa menampilkan perbandingan penjualan dari tahun ke tahun atau dari bulan satu ke bulan lainnya. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan ke-13, yaitu memanfaatkan query Power BI atau Business Intelligence. Menu query terdapat atau terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada transform data, yang kedua ada refresh data. Nah, ketika ingin menggunakan menu transform data, maka kita akan dialihkan untuk masuk ke dalam menu Power Query Editor. Pada menu Power Query Editor terdapat beberapa menu lainnya, yang diantaranya yaitu ada menu Home, Transform, Add Column, View, Tools, dan ada menu Help. Pada menu bagian Home terdapat menu New Source yang fungsinya untuk mengambil database ataupun data baik dari Excel atau dari SQL Server. Menu Recent Source itu fungsinya untuk menampilkan data yang saat ini atau data yang sedang kita gunakan. Menu Data Source Setting yaitu fungsinya untuk melakukan pengaturan terhadap data. Selanjutnya ada Keep Rows. Fungsinya untuk menambah baris atau kolom. Kemudian ada menu Remove Rows, yaitu fungsinya untuk menghapus baris atau kolom. Nah, pada bagian menu Transform atau Transformation, yang terpenting untuk dipahami yaitu bagian text column. Kemudian terdapat menu hitung seperti statistik yang terdapat di bagian number column. Menu transform ini merupakan menu yang paling dominan
yang artinya menu ini yang paling perlu untuk dipelajari dan yang paling perlu untuk didalami. Di bagian menu Add Column terdapat Form Number yang berisi mengenai statistika, trigonometri, dan perhitungan lainnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan ke-14, di mana pertemuan ini membahas mengenai memanfaatkan query, yang merupakan lanjutan dari pertemuan 13. Power Query adalah teknologi koneksi data yang memungkinkan kita untuk menemukan, menyambungkan, menggabungkan, memperbaiki sumber data untuk memenuhi suatu kebutuhan analisis yang kita buat. Fitur di Power Query tersedia di dalam Excel dan juga terdapat pada Power BI Desktop. Dengan menggunakan Excel Power Query, kita setidaknya dapat melakukan 4 hal, yaitu connect, transfer, combine, manage, atau jika di bahasa Indonesia atau ditranslatekan yang berarti menyambungkan, mentransformasikan, menggabungkan, dan juga mengelola. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada menyambungkan. Dalam menggunakan Power Query, dari sebuah data bisa menyambungkan ke beberapa database lainnya untuk menjadi satu. Sumber tersebut bisa berasal dari web, database, Azure, cloud, atau sumber lainnya. Nah, pilihan tersebut terdapat pada halaman Get External Data. Yang kedua, ada transformasi. Pada bagian ini, Power Query berfungsi transformasi data, yang berarti merubah data dengan banyak cara, misalnya menghapus kolom, mengubah tipe data, ataupun lain sebagainya. Yang ketiga yaitu combine atau menggabungkan. Setelah merubah data secara sesuai, maka menggabungkan beberapa sumber data agar membuat model data sehingga mendapatkan tampilan yang lengkap. Kemudian ada mengelola. Setelah query usai atau selesai, langsung bisa menyimpannya atau kita dapat membagikannya kepada setiap orang. Sama halnya dengan menggabungkan, menyimpan data query bisa disimpan di dalam cloud, Azure, atau tempat penyimpanan lainnya. Secara tidak langsung, menggunakan Power Query menjadikan orang-orang menjadi lebih kreatif dengan data yang banyak serta transformasi yang dibuat. Fitur ini dapat mempertajam ingatan tentang suatu pekerjaan dengan mudah karena bisa membagikannya dengan orang lain atau diri sendiri. Power Query berkaitan dengan transformasi data dan persiapan data engine, yaitu yang dimana
Product Excel for Windows, M-Engine-nya support. Namun, untuk Power Query online-nya tidak support. Power Query untuk desktop-nya support dan data flow-nya tidak support. Sedangkan Excel for Mac, yang dimana M-Engine-nya support. Power Query desktop tidak support. Power Query online tidak support, dan juga data flow tidak support. Kemudian ada Power BI atau Power Business Intelligence. M-Engine-nya support. Power Query desktop-nya juga support. Power Query online-nya support, dan juga data flow-nya support. Ada Power Apps, yang dimana M-Engine-nya support, Power Query desktop tidak support, Power Query online dan juga data flow-nya support. Kemudian ada Power Automate, di mana M-Engine dan Power Query online-nya support, namun Power Query desktop dan data flow-nya tidak support. Yang terpenting untuk diingat di menu ribbon yang kedua, yaitu terdapat pada menu transform, bahwa yang terpenting adalah memahami berbagai macam fungsi yang ada pada ribbon transform. Demikianlah pembahasan mengenai materi mata kuliah kecerdasan bisnis atau Business Intelligence mulai dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-14. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.